Mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin pernah mengendap di pikiran kamu di tengah kesibukan kerja hari ini. Pernah nggak kamu duduk di meja kerja atau pulang dalam perjalanan yang sama setiap hari dan diam-diam di dalam hati bertanya pada diri sendiri, apa hidup cuma begini-begini terus? Gaji sebenarnya cukup, tapi selalu saja habis di pertengahan bulan. Waktu terus jalan, umur bertambah, pengalaman kerja menumpuk, tapi rasanya posisi keuangan segitu-gitu saja. Seperti roda hamster jalan di tempat. Dan di tahun 2026 ini, dunia berubah lebih cepat dari yang kita kira. Teknologi, tren, kebutuhan hidup semuanya bergerak. Di era seperti ini, bukan lagi yang paling pintar atau paling rajin yang menang, tapi yang paling siap. Dan bagian dari kesiapan itu adalah punya jalan cadangan dan punya pilihan. Mari kita lihat realita yang mungkin kita hadapi bersama di 2026 ini. Harga-harga kebutuhan pokok, gaya hidup, tuntutan sosial, semuanya naik. Tapi tidak seimbang dengan kenaikan gaji kita. Bergantung pada satu sumber penghasilan, itu seperti berdiri di satu kaki. Bisa-bisa saja sih, tapi rapuh, goyah. Saat satu-satunya sandaran itu goyah, kita ikut jatuh. Nah, membangun bisnis sampingan di tahun 2026 ini, bagi kita yang masih tetap kerja, bukan lagi soal menjadi serakah atau sok pengusaha. Ini sudah jadi strategi bertahan hidup yang bermartabat, agar kita tidak terjebak dalam rasa cemas finansial yang terus-menerus. Agar kita punya sedikit ruang bernapas, ruang untuk memilih. Sebelum kita bahas ide-idenya, kita sepakati dulu prinsip dasarnya. Kita yang punya kerja utama membutuhkan bisnis sampingan yang sehat. Apa maksudnya? Pertama, bisa dijalankan tanpa mengganggu kerja utama kita. Performa di kantor tetap harus prima. Kedua, modal kecil, risiko terkontrol. Jangan sampai kita berhutang besar di awal. Ketiga, waktu fleksibel. Bisa dikerjakan malam hari, akhir pekan, atau di sela-sela istirahat. Keempat, bisa tumbuh pelan-pelan, yang penting konsisten. Seperti menanam pohon, butuh kesabaran. Dan kelima, fokus pada memberikan nilai atau solusi. Uang adalah hasil, bukan tujuan utama. Prinsip ini penting, agar bisnis sampingan jadi berkah, bukan malah menjadi beban baru. Yang pertama, ini yang paling langsung bisa diakses. Menjual keahlian digital. Di 2026, skill digital adalah mata uang baru. Kamu bisa desain grafis, edit video, menulis artikel atau copywriting, voice over, mengelola media sosial, atau bahkan mahir merangkai prompt AI untuk menghasilkan karya tertentu. Itu semua bisa jadi jasa, dan itu semua peluang. Cara kerjanya? Kamu bisa cari proyek dari platform freelancer lokal maupun global. Kerjakan di malam hari atau akhir pekan. Dibayar per proyek. Modal utamanya adalah skill yang kamu asah dan konsistensi membangun portofolio. Ini cocok banget untuk karyawan yang ingin income, tambahan tanpa ribet urusan stok barang, pengiriman atau tempat. Di era sekarang, tangan dan pikiranmu itu sebenarnya adalah aset. Hanya saja, kita sering lupa menggunakannya dengan cara yang bernilai bagi orang lain. Coba tanya, keahlian apa yang aku miliki yang bisa memecahkan masalah orang lain? Yang kedua, ini jangka panjang tapi powerful. Membangun personal branding lewat konten edukasi. Kamu nggak perlu jadi expert level dunia. Cukup berbagi pengalaman kerja kamu, cerita hidup, atau pengetahuan sederhana yang kamu kuasai karena hobi atau profesimu. Misal, kamu akuntan, bagikan tips mengatur keuangan harian. Kamu yang hobi memasak, bagikan resep cepat setelah kerja. Kamu yang suka otomotif, beri tips perawatan motor mingguan. Platformnya bisa YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels, atau podcast yang bisa didengar orang saat di perjalanan. Memang pelan di awal, tapi konten yang kamu buat adalah aset digital yang bekerja untukmu 24 jam. Sekali buat, bisa dilihat ribuan orang dan menghasilkan berkali-kali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa yang kamu anggap biasa, karena kamu lakukan setiap hari, bisa jadi itu sangat berharga dan dicari oleh orang lain. Jangan remehkan pengetahuan dan pengalamanmu.
Ketiga, ini yang disebut passive income, menjual produk digital. Contohnya e-book panduan singkat, template CV yang keren, template perencanaan keuangan di Excel, worksheet untuk perencanaan hidup, atau bahkan kelas online sederhana yang direkam sekali. Keunggulannya, sekali kamu buat produknya, kamu bisa jual berulang-ulang tanpa harus memproduksi ulang. Cocok untuk kita yang super sibuk tapi ingin punya aliran penghasilan yang bisa datang bahkan saat kita tidur. Kuncinya di sini, fokus pada memberikan solusi untuk satu masalah spesifik. Jangan terjebak ingin membuat produk yang sempurna dan serba lengkap. Nasihat yang sering kita dengar tapi sulit dilakukan. Jangan menunggu sempurna untuk mulai. Lebih baik luncurkan produk sederhana yang bermanfaat daripada menunggu produk sempurna yang tak kunjung selesai. Keempat, yang mungkin lebih familiar, reseller atau dropship. Tapi kita bahas versi yang cerdas untuk karyawan 2026. Cerdas artinya, tanpa stok barang fisik yang besar, dropship, atau hanya stok terbatas. Pilih produk yang sering dibutuhkan, bukan yang musiman. Contoh, kebutuhan sehari-hari yang unik, alat rumah tangga praktis, atau produk perawatan diri dengan segmen jelas. Yang kamu jual bukan cuma barang, tapi kepercayaan. Layanan kamu yang ramah, penjelasan yang detail, dan after sale service yang baik. Cocok banget untuk kamu yang punya jaringan pertemanan atau komunitas yang luas. Ingat, bisnis yang berkelanjutan dibangun di atas kepercayaan. Bukan sekadar punya barang dan menawarkan harga murah. Orang membeli dari orang yang mereka percayai. Kelima, ini lebih ke arah membangun kebiasaan, investasi produktif. Saya tekankan, bukan spekulasi. Kita bicara tentang memulai belajar investasi di instrumen yang jelas. Saham blue chip untuk jangka panjang, reksadana, atau bahkan ikut patungan bisnis kecil-kecilan yang kita pahami alur usahanya. Tujuannya di sini bukan untuk cepat kaya, tapi untuk membangun kebiasaan finansial yang sehat, melatih disiplin menyisihkan uang, dan memahami cara uang bekerja. Prosesnya pelan, tapi harus punya arah yang jelas. Satu prinsip yang wajib diingat, jangan pernah kejar hasil besar dari uang kecil dengan mengambil risiko besar. Itu namanya judi, bukan investasi. Nah, setelah lihat peluang, kita juga harus tahu jebakannya. Ini kesalahan umum yang sering bikin orang menyerah. 1. Terlalu banyak ide, terlalu sedikit eksekusi. Mencoba semua sekaligus, akhirnya tidak ada yang benar-benar tuntas dan berjalan. 2. Mengharap hasil instan. Bisnis sampingan butuh proses. Tidak ada yang langsung besar dalam semalam. 3. Membandingkan babak satu perjalanan kita dengan babak akhir perjalanan orang lain. Ini hanya bikin demotivasi, kehilangan semangat dan motivasi. 4. Yang paling berbahaya, mengorbankan kesehatan, hubungan dengan keluarga, dan performa kerja utama. Itu artinya kamu sedang membongkar fondasi untuk membangun gubuk. Tidak sepadan. Jadi apa inti dari semua ini? Bisnis sampingan yang menghasilkan cuan, bukan untuk kabur dari pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memberi kita pilihan di masa depan. Pilihan untuk tidak panik saat ada kebutuhan dadakan. Pilihan untuk mengatakan tidak pada situasi kerja yang tidak diinginkan. Pilihan untuk mendanai mimpi-mimpi kecil yang diangankan. Ingatlah prinsip ini. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Konsistensi dalam langkah kecil jauh lebih kuat daripada langkah besar yang cepat, tapi kemudian berhenti total karena kelelahan. Mungkin hari ini kamu masih harus bangun pagi, berangkat kerja, menyelesaikan tugas-tugas, dan pulang dengan rasa lelah yang sama. Tapi coba bayangkan, jika malam ini setelah menonton video ini, kamu mengambil satu langkah kecil saja, mencatat satu ide, membuka satu platform untuk belajar skill, atau sekadar menyisihkan 10.000 untuk ditabung sebagai modal awal. Maka, 1 tahun dari sekarang, hidupmu bisa berada di titik yang berbeda. Bukan karena keajaiban, bukan karena keberuntungan tiba-tiba. Tapi, karena keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil secara konsisten, di sela-sela kesibukanmu, keputusan untuk perlahan-lahan mengubah hidupmu sendiri.
Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama. Semoga memberikan value dan sedikit ilmu. Pilih satu ide, mulai dari yang paling kecil, dan lakukan dengan konsisten. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan penuh semangat.